Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Yanamah Swaha. Om Saraswati Namastubyam, Waradeka Marupini Sidir Rambam Karisyami Sidir Bawantu Mesadam. Om Hyang Widiwasa, dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Aji Saraswati, kami hadir di hadapanmu seraya memohon, semoga seluruh aktivitas kami sukses atas wara nugrahamu. Semeton Dharma, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gemercik Dharma, Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, semoga kami menjumpai semeton Dharma dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat atas lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Kembali pada hari ini kami akan membincangkan satu topik yang ada kaitannya dengan pelestarian alam semesta, yaitu melestarikan alam melalui perayaan Hari Suci Tumpek Wariga. Tema ini menjadi sangat penting bagi kita semua, di mana kita ketahui pada akhir-akhir ini alam semesta kita bergemuruh dan bergejolak, memberikan informasi kepada kita bahwa ada sesuatu kesalahan terjadi terhadap perilaku yang kita lakukan kepada alam semesta, sehingga di mana-mana banyak terjadi bencana, siklus iklim tidak menentu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana pandangan agama Hindu memandang fenomena ini? Nah, pada hari ini telah hadir di sini Bapak Profesor Dr. Insinyur Wayan Sutape M.Eng. Beliau adalah salah satu wakil ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi bidang lingkungan hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti perbincangan saya tentang pelestarian alam semesta melalui perayaan Hari Suci Tumpek Wariga. Ya, Om Swastiastu, Om Pak Prof. Swastiastu, Pak Made. Ya, punapi gatra puniki. Nggih, becik-becik. Ya, astungkara becek nggih, Pak. Nggih, Ya. kalau becik-becik. Ya. Baik, Pak Prof. Pada hari ini kita akan berbincang tentang fenomena alam semesta, di mana kita telah melihat kejadian-kejadian di alam semesta ini tentang rusaknya lingkungan, kemudian juga terjadinya bencana alam, siklus dan iklim yang tidak menentu yang terjadi, yang kita alami. Nah, bagaimana ajaran agama Hindu memandang fenomena ini? Kaitannya dengan ada satu hari suci yang sering kita laksanakan, yaitu Tumpek Wariga. Kiranya bisa Pak Prof menjelaskan tentang, sedikit memaparkan tentang fenomena ini. Silakan, Pak. Nggih, ketemu Pak Made. Om Swastiastu, umat ini yang berbahagia, mengawali diskusi kami pada pagi hari ini, saya akan sampaikan di pengantar bahwa seperti yang kita alami saat ini, bahwa iklim atau musim sudah tidak tentu. Biasanya musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober, kemudian musim kemarau terjadi bulan April, itu semestinya. Tetapi apa yang terjadi pada belakangan ini, musim seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi tidak menentu. Kapan hujan, kapan kemarau, nggak ada batasnya. Di samping itu terjadi juga yang namanya hujan-hujan ekstrim. Hujan ekstrim itu terjadi waktunya sangat singkat tetapi mengakibatkan banjir. Karena apa? Karena tinggi hujannya, intensitasnya adalah sangat tinggi. Itu yang menyebabkan terjadinya banjir karena hujannya sangat tinggi. Di samping itu juga terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Jadi keringnya panjang, kalau pas kering-kering, kalau pas hujan yang lebat. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadi banjir di seluruh sisi, terjadi tanah longsor,
dan selain terjadi kekeringan sehingga terjadi kebakaran hutan. Nah, fenomena ini harus kita sikapi sebagai umat Hindu. Jadi dalam umat Hindu ada namanya konsep Trihita Karana. Nah, ini kita harus berpedoman seperti itu. Jadi hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan lingkungan. Atau bisa disebut dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan yang kita bisa sering umat Hindu sampaikan seperti itu. Nah, ini semuanya harus lestari, harus harmonis. Kalau salah satu saja terganggu, maka semua sistem akan terganggu. Nah, itulah fenomena yang terjadi pada belakangan ini. Nah, kemudian kita juga ingin mencarikan sumber referensinya gitu Pak Ade dan Mbak Sudarma, di mana kita bisa mendapatkan referensinya. Ada disebutkan di Bhagavad Gita, ada disebutkan di kitab suci Atharvaveda juga ada disebutkan tentang bagaimana hubungan Trihita Karana dengan bencana banjir yang ada, perubahan iklim yang ada, yang terjadi saat ini. Nah, kemudian kalau kita kaitkan juga dengan lokal, ya, jenis lokal, itu ada hubungannya. Trihita Karana, konsep ini sudah dipakai, digunakan oleh leluhur kita, ya, zaman dahulu dengan adanya Tumpak Warigo. Nah, Tumpak Warigo yang tadi Pak Madi sudah sampaikan itu ada hubungannya. Ada kita sudah berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim sebenarnya sebagai umat Hindu. Nah, sehingga itulah kita akan diskusikan. Itu sementara pengantar Pak Madi. Ya, terima kasih Pak Prof. Ini tentu sangat luar biasa sekali konsep ya, seperti yang Pak Prof sampaikan tadi, konsep leluhur kita untuk melestarikan alam semesta itu mereka sudah merancang sebuah atau melalui pengetahuan-pengetahuan suci yang mereka miliki, mereka merancang sebuah hari raya yang untuk bagaimana supaya alam semesta ini bisa lestari atau setidak-tidaknya bisa kita jaga. Nah, baik Pak Prof, saya ingin lebih mendalam lagi tentang apa yang Pak Prof tadi sampaikan. Izinkan saya bertanya bahwa dalam kaitannya dengan kondisi bumi pada saat ini yang kita alami, seperti pemanasan global dan perubahan iklim yang tadi sudah dijelaskan, bisa dijelaskan kira-kira Pak Prof bagaimana prosesnya ini sehingga terjadi hal seperti ini? Ya, baik Pak Made dan umat saudara yang berbahagia. Jadi pemanasan global itu terjadinya sebetulnya adalah dengan adanya sinar matahari yang menembus ke bumi melalui atmosfer, kemudian sinar ini diserap oleh sebagian tumbuhan dan sebagainya, kemudian sisanya itu akan terpantulkan kembali ke angkasa sebenarnya. Nah, dipantulkan kembali ke angkasa, kemudian nanti akan semacam diterima oleh gas-gas karbon, gas metana dan sebagainya di angkasa. Nah, dengan lebih konsentrasinya lebih pekat seperti itu kira-kira gas-gas rumah kaca itu, sehingga menyebabkan namanya efek rumah kaca. Iya. Jadi gas itu sinar matahari itu memantul ke atas, kemudian ada gas rumah kaca di atas, sehingga tidak semua sinar matahari panas itu tembus ke atas. Airnya semacam terbelenggu, dia terkurung dia. Sama efeknya kira-kira kalau kita di mobil. Nah, di mobil itu kalau dia diam di mobil, kemudian panas, itulah panas itu terperangkap panas, sehingga itulah yang kita sebut dengan efek rumah kaca sebetulnya. Iya. Nah, efek rumah kaca ini menimbulkanlah perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena komposisi gas itu di atmosfer sudah berubah, sehingga ozonnya berkurang, karbonnya bertambah. Itu yang kira-kira menyebabkan komposisinya berubah sehingga ya, jadi panas kita karena terkurung ini, panas itu tidak bisa langsung ke angkasa. Begitu kira-kira. Ya, luar biasa sekali kalau kita renungkan memang kemudian pemanasan global ini memang mau tidak mau pasti lambat laun pasti akan terjadi, kan begitu. Betul. Namun kalau kita renungkan secara mendalam berkaitan dengan Tumpak Warigo tadi, ternyata ada fenomena yang sangat menarik dalam kehidupan umat Hindu. Apakah ini bisa dikatakan sebagai upaya dan usaha umat Hindu untuk meminimalkan efek rumah kaca itu dengan menanam pohon-pohonan misalnya? Karena di rumah setiap pekarangan warga kita atau umat kita
pasti selalu ada pohon-pohon. Iya. Nah, bagaimana kaitan ini antara pelestarian atau ditanamnya pohon-pohon bunga dan lain sebagainya yang menghias rumah umat-umat kita, kemudian kaitannya dengan pencegahan daripada pemanasan global? Ya, baik Pak Made. Jadi sebetulnya ya kita ini bersyukur kepada leluhur kita bahwa leluhur kita sudah memikirkan gitu ya, memikirkan dampak nantinya seperti itu. Sehingga inti dari tumpek wariga, tumpek pengata gitu ya, sebenarnya ada melestarikan tanaman kan gitu. Iya. Besan tanam. Jadi di Bali itu kalau ada tanaman besar itu kan dipasangin saput poleng, Ya. nah, gitu. Yang dikatakan intenget, nah, kan gitu sebetulnya. Jadi tenget karena tenget atau sakral sehingga tidak berani siapapun akan menebangnya. Iya. Nah itu dari segi spiritual sebenarnya itu bagus itunya. Kemudian kalau dari segi keilmuan, jadi tanaman itu sebetulnya adalah menyerap karbon monoksida, karbon dioksida, semua karbon yang ada di bumi ini yang menyebabkan pemanasan global diserap oleh tanaman. Iya. Nah, kemudian tanaman juga mengeluarkan oksigen yang itu kita hirup. Nah, sehingga jadi kalau kita duduk atau berada di bawah pohon, sehingga sejuk rasanya karena oksigen itu banyak keluar. Nah, kemudian kalau ada emisi karbon seperti gas yang keluar dari mobil, kendaraan sebagainya, itu mengeluarkan karbon monoksida, karbon dioksida dan sebagainya. Nah itu yang merusak, yang menyebabkan polusi lingkungan. Nah kalau ada tanaman seperti kita menanam pohon, nah apalagi di rumah-rumah Hindu kan mesti ada bunga, karena sarana itulah kita mungkin tiap hari kita gunakan untuk sembahyang, untuk sarana sembahyang kita gunakan. Itu luar biasa. Jadi sebetulnya umat kita sudah paling tidak kita sudah membantu mengurangi efek dari pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Begitu sebenarnya Pak Made. Jadi luar biasa itu sudah leluhur kita itu mengantisipasi perubahan iklim itu. Ya. Begitu Pak Made. Luar biasa sekali Pak Prof kalau saya dengarkan penjelasan Pak Prof antara kaitan dari tetamian kita, orang-orang tua kita atau leluhur kita yang telah mewariskan bagaimana kita harus menjaga alam. Setidaknya di halaman rumah kita bisa menanam bunga, karena bukan saja bunga itu kita gunakan untuk sembahyang, tetapi pada secara prinsip bisa sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi pemanasan global sesungguhnya. Betul. Tadi yang sangat menarik yang saya dengarkan dari penjelasan Pak Prof tentang kalau di Bali atau dimanapun kita sebagai umat Hindu, kadang kita melihat pohon-pohon besar diberikan saput poleng gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya seperti yang Pak Prof katakan tadi, sangat luar biasa sekali pengetahuan yang kita dapat pada hari ini adalah diberikan kekuatan atau muatan spiritual agar orang tidak mengganggu pohon. Itu intinya. Iya, supaya pohon itu terjaga, akhirnya pohon itu bisa memberikan atau menopang alam. Setidaknya dia menopang atau memberikan oksigen kepada kita dan juga bisa sebagai sumber air penyerap air. Iya, betul. Sebagai sumber air dan juga menyerap panas dan lain sebagainya. Betul. Sangat luar biasa sekali konsep leluhur kita memberikan saput poleng itu, sehingga kita juga jadi takut kadang Pak Prof ya. Takut kita dengan kenapa ada saput poleng berani kita nebang. Tidak berani kita, padahal secara keilmuan sangat luar biasa. Luar biasa. Ilmu yang mereka tanamkan dengan sugesti yang mereka ciptakan begitu ya. Iya, sering mengait itu. Iya, saling ada kaitannya. Baik Pak Prof, saya ingin bertanya lagi nih. Bagaimana atau apakah ada hubungan antara pelakuan alam dengan bencana alam yang terjadi? Misalnya gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Betul. Ya, silakan Pak. Jadi umat saudara yang berbahagia, kita ya mungkin baru saja ya hampir 2 tahun sebetulnya di Palu ini kan mengalami gempa. Di tempat lain juga sebetulnya terjadi gempa, longsor dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena alam itu sudah tidak seimbang. Ekosistem sudah tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena keinginan manusia itu berlebihan. Nah, manusia itu ingin lebih gitu. Mestinya manusia itu mengambil apa yang dari alam sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya. Misalnya begini, mengeksplor di hutan itu diambil semua kayu-kayunya. Nah, sehingga jadi apa? Jadi gundul hutannya. Nah, kalau hutannya gundul, dieksplor hutannya, ditebangi hutannya, habis itu ada hujan, akhirnya banjir semua. Karena tidak ada air itu meresap ke dalam tanah,
yang kalau ada tumbuhan. Nah, itu akhirnya terjadilah banjir, bandang, Iya. sebagainya. Nah, kemudian mengeksplor alam, misalnya mencari minyak, itu tidak seimbang lagi di bawah itu. Jadi mengeksplor minyak terlalu banyak berlebihan sehingga keseimbangan nggak tercapai. Iya. Demikian juga mengeksplor ikan di laut, keseimbangan nggak tercapai. Nah, dari dalam konsep Trita Karana sudah disebutkan, kita patut bangga dengan konsep Trita Karana di bagian pelemahan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Iya. Nah, dalam hal ini tadi itu harus seimbang. Salah satu saja nggak seimbang, hubungan manusia Tuhan, manusia lingkungan, maka terjadilah tidak seimbangan, tidak selaras, maka bencana terjadi gitu. Iya. Nah, dalam hal ini kita bahas hubungan manusia dengan pelemahannya lingkungannya. Iya, dengan Yang lingkungan. ini tidak terseimbang, tidak harmonis lagi, Iya. maka jadilah gempa bumi, jadinya banjir bandang, kekeringan banyak. Ini semua sebenarnya ulah manusia. Iya. Kita sebenarnya kita yang Iya. menciptakan, kita juga yang akan menerima akibatnya. Begitu dia. Iya, sangat luar biasa Pak Prof. Artinya ketika alam sudah mulai bergejolak, Ya. memberikan tanda-tanda Reaksi, kepada reaksi Iya, melalui bencana alam, banjir besar gitu ya. iya, betul. Artinya sekarang kita harus sebagai umat Hindu khususnya kita harus bisa introspeksi ke dalam. Iya, betul. Apa yang kita harus sudah lakukan kepada alam? Apakah kita sudah merusaknya? Ya, seperti tadi kita kalau mengeksplor secara berlebihan maka tidak akan terjadi ketidakseimbangan. Iya. Ya, Harmonis. keseimbangan itulah yang akan menyebabkan terjadinya Bencana. segala bentuk bencana. Iya. Sangat betul. luar biasa sekali ajaran Trihita Iya, karena kalau kita itu kupas secara konsepnya. mendalam, Iya. orang tua kita pada zaman dahulu udah mengkonsep ini. Konsep luar biasa. Kita itu. disuruh sadar sekarang, gitu ya Pak Prof ya. Kita Iya. harus sadar kalau kau ingin bersahabat dengan alam, perlakukan alam dengan baik, maka alam akan memberikan manfaat yang lebih Iya, besar betul. kepada Itu kita. konsep yang luar biasa. Luar biasa sekali. Iya. Baik Pak Prof, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana cara manusia, cara-cara kita, khususnya kita sebagai umat Hindu, untuk melindungi alam ini agar alam bisa lestari, betul-betul memberikan manfaat bagi kita dan bahkan kepada anak-anak cucu kita ke depan. Seperti apa? Iya, betul. Jadi sekaranglah saatnya, jangan sampai terlambat ya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli lingkungan bahwa kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka suatu saat terjadilah bencana. Jadi apa yang kita lakukan adalah paling tidak tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Ya. Itu yang utama sebetulnya. Di mana saja kalau ada tanah kosong, tanam saja. Kalau umat Hindu mungkin tanamlah bunga-bunga gitu kan, Ya. karena berguna di samping untuk kita sehari-hari untuk sarana sembahyang. Iya. Nah, dan pohon itu menyerap karbon gitu kan, gitu. Jadi kita menjaga gitu. Pertama pasti tidak merusak, janganlah merusak alam. Iya. Kemudian pelihara tanam pohon sebanyak-banyak. Itu sebenarnya intinya. Jadi kita melestarikan alam dengan cara berpasti menanam pohon sebanyak-banyaknya sehingga pemanasan global yang kita alami sekarang ini tuh bisa minimal dampaknya berkurang. Nah, kalau kita tidak mulai dari kita gitu seperti itu, maka siapa lagi? Nanti anak cucu kita akan merasakan suhu 40 derajat. Sekarang aja kita rasakan suhunya udah di Palu contohnya sudah sekitar 36. Itu luar biasa panasnya. Panas luar biasa. Panasnya. Nah, sekarang mulailah kita menanam, mumpung musim hujan tanam pohon, kemudian kalau ada penebangan pohon ditanam kembali kan begitu. Iya. Nah, sehingga seimbang lagi. Iya. Nah, kemudian juga kita mengurangi emisi karbon. Nah, bagaimana caranya? Kalau tidak terlalu penting sekali, misalnya janganlah menggunakan kendaraan gitu. Iya. Karena kendaraan itu kan mengeluarkan karbon monoksida, karbon dioksida. Karbonnya itu yang berbahaya, C-nya itu. Kalau di unsur kimianya CO2, CO, C-nya yang berbahaya. Nah, kalau C ini tidak diserap oleh tumbuhan, maka dia akan ke atas menjadilah gas-gas yang menyebabkan perubahan iklim pemanasan global. Betul. Nah, kurangilah. Mungkin sekarang bersepeda gitu kan. Jadi yang tidak menimbulkan emisi karbon. Itu yang perlu kita lestarikan seperti itu, Pak Madi. Ya, luar biasa sekali Pak Prof ya kalau saya dengarkan tadi tentang penjelasan bagaimana kita sebagai umat Hindu untuk menjaga alam. Satu hal yang sangat prinsip yang saya bisa ambil atau saya petik tadi adalah tanam. Iya, betul, Ya, betul. tanam, jangan berhenti menanam. Iya. Ketika kita mengambil, kita harus menanam kembali. Iya. Kita menanam. Dan teknologi pun juga kita tidak bisa nafikan, misalnya kendaraan ya, akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan itu kalau kita tidak
barengi dengan menanam pohon, maka hal itu tidak akan terserap ya, Iya, sehingga karbon nggak menimbulkan keserap, sehingga dia akan menjadi perubahan ke atas, ke atmosfer, Iya. sehingga jadi pemanasan global. pemanasan global. Begitu, Pak Made. Ya, satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Prof, bahwa ada semboyan mengatakan mencintai alam sama dengan mencintai Tuhan. Nah, ini kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Ya, oke, makasih Pak Made. Jadi seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak berwujud gitu ya. Iya. Tuhan nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya mungkin ada orang tertentu yang sudah tinggi spiritualnya, ya mungkin bisa melihat Tuhan yang berwujud tak wujud. Nah, Iya. jadi ciptaan Tuhan itu kita yakini bahwa Tuhan itu menciptakan alam. Iya. Nah, Tuhan kita menciptakan alam. Nah, jadi karena kita keyakinan bahwa alam ini diciptakan Tuhan, nggak mungkin kita bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Tidak bisa kita menciptakan tanaman, tidak bisa kita menciptakan rumput dan sebagainya. Tidak mungkin itu. Iya. Nah, kita yakin dulu. Yakin bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, cara kita untuk menghargai atau mencintai Tuhan adalah mencintai ciptaannya. Iya. Cintailah tumbuhan, cintailah apa saja yang ada, cintailah. Bukan cuma mungkin tumbuh-tumbuhan, manusia juga ciptaan Tuhan. Kita cintai gitu kan. Ya. Jadi mencintai alam artinya secara tidak langsung kita akan mencintai juga Tuhan. Nah, gitu Ya. kan cinta. Kalau Tuhan kita cintai, maka ya mudah-mudahan Tuhan akan mencintai kita juga sehingga kita mendapatkan berkah dan rahmat-Nya. Kan itu yang kita harapkan. Jadi kita sebagai manusia cintailah ciptaannya. Dengan mencintai ciptaannya, mudah-mudahan Astungkara Tuhan akan mencintai kita, memberikan berkah kepada kita. Gitu kira-kira Pak Made. Ya, luar biasa sekali kalau kita renungkan tadi Pak Iya. Prof ya, mencintai alam sama dengan mencintai Tuhan. Sesungguhnya ini berkaitan dengan perilaku kita, Iya. bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sayang kepada tumbuhan, sayang kepada sesama kita. Iya. Nah, ini wujud daripada kita cinta Cinta. kepada Tuhan yang Iya. Maha Kuasa. Baik, yang terakhir Pak Prof. Sangat menarik ini, sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tetapi satu saja lagi ya, berkaitan dengan tumpak wariga ini, bagaimana peran, di mana posisi umat Hindu dalam upaya pelestarian alam semesta ini? Iya. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi di mana perannya itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita melihat perayaan, banyak sekali hari-hari suci, ya, hari suci yang kita laksanakan. Nah, jangan sampai hari-hari suci yang ada di umat Hindu itu hanya sebagai ritual saja. Ya, Nah, sudah saatnya kita mengerti untuk apa kita merayakan hari merayakan suci. hari suci. Di samping kita bersyukur ya, Iya, bersyukur pada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi kehidupan sehingga merayakan. Nah, lebih jauh daripada hal itu adalah tumpak wariga, intisarinya adalah melestarikan alam. Iya. Jadi alam dilestarikan. Nah, itu intinya sebenarnya. Jadi umat Hindu di mana perannya? Perannya yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita berpartisipasi dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. Iya. Nah, tumpak wariga itu intinya adalah melestarikan alam, melestarikan tumbuhan, menanam pohon. Kemudian leluhur kita sudah menyampaikan bahwa pohon-pohon itu jangan ditebang gitu. Iya. Maka disaput poleng lah dia gitu kan. Iya, diberikan saput Di poleng. sehingga kita takut jadinya, bukan takut ya, karena namanya sakral dibilang ya kita Iya, percaya itu, iya. kita umat itu percaya itu sakral itu, jangan tebang. Iya. Tapi spiritual, secara ilmuwan, Iya, kan. ilmiahnya gitu ya, Iya. ilmiahnya sebetulnya itu tumbuhan itu menyerap karbon gitu kan, Iya. menyerap karbon sehingga dengan karbon sehingga tidak menjadilah pemanasan global itu. Iya. Nah, jadi tumpak wariga intinya kita harus mengenai maknanya. Tumpak wariga adalah melestarikan tanaman. Iya. Karena di konsepnya juga itu sangkara loh ya. Iya, Dewa Sangkara. Dewa Sangkara itu menyatakan, Iya. lestarikanlah tanaman, tumbuhan itu lestarikan. Iya. Nah, karena ya kita percaya bahwa Dewa Sangkara adalah percikan Tuhan gitu ya. Iya, Nah, sinar sehingga suci kita harus Tuhan, hormati. Iya. Nah, kita harus hormati itu, kita harus kita mencintai gitu. Iya. Mencintai ciptaannya dengan cara tidak menebang, melestarikan alamnya. Iya. Itulah konsepnya sebetulnya kita bertumpak wariga secara keilmuan. Iya. Secara spiritual kita melestarikan alam supaya jangan ditebang.
Nah, kan sakral itu, Iya, gitu kan? sakral, betul. Kemudian secara ilmiahnya bahwa itu adalah untuk menyerap karbon. Kalau Iya. karbon banyak pohon, semua ada pohon, maka tidak akan panas di bumi. Nah, gitu Iya, sebenarnya. iya. Itu Pak Made. Baik Semeton Dharma, di penghujung acara ini saya ingin kembali menanyakan kepada Bapak Prof tentang konsep AIMSA dengan peran kita dalam pelestarian alam semesta. Kaitannya dengan pelestarian alam semesta. Tentu ini menjadi sangat penting. AIMSA adalah tidak menyakiti misalnya, tidak membunuh dan lain sebagainya. Bagaimana konsep ini diterapkan dengan pelestarian alam semesta? Silakan Pak Prof. Oke, semua Pak Made. Umat sedharma yang berbahagia, AIMSA yang kita yakini sebetulnya dikatakan bahwa tidak membunuh, tidak menyakiti, kan gitu Pak Iya. Made. Nah, sebetulnya dalam konsep pelestarian lingkungan, hal yang lebih luas sebetulnya adalah pengertian AIMSA adalah menghindari pencemaran atmosfer. Iya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mengurangi emisi karbon, mengurangi penggunaan kendaraan. Jadi hal-hal yang mengurangi dari emisi karbon. Misalnya juga jangan membakar sampah sebenarnya. Tidak boleh dibakar karena akan mencemari atmosfer. Iya. Mencemari. Nah, jadi AIMSA dikaitkan adalah menghindari pencemaran atmosfer satu. Iya. Kemudian mencemari sungai. Iya. Jangan membuang limbah ke Ke sungai. sungai, betul. Nah, kalau ada orang membuang limbah ke sungai, AIMSA. Oh, ingat tuh, AIMSA itu. Karena kita yakini bahwa AIMSA tidak boleh kita lakukan. Kan konsep Hindu ada AIMSA. Nah, Iya. AIMSA itu kan tidak membunuh, tidak menyakiti saja. Nah, untuk yang lebih luas itu menghindari pencemaran atmosfer. Iya. Misalnya kedua lagi menghindari membuang limbah ke sungai. Nah, sungai banyak sekali makhluk hidup sana. Limbah ke sana dibuang sehingga menyakiti juga, membunuh Iya, padahal betul, malah betul, ya. binatang ikan yang ada di sungai. Kan gitu. Kemudian semua menghindari kerusakan hutan sebenarnya. Iya. Menghindari. Bagaimana caranya? Janganlah menebang pohon. Boleh menebang pohon, ditanam kembali. Nah, kalau kita tebang pohon, ingat AIMSA, nggak boleh. Iya. Nah, dengan konsep seperti itu, maka umat akan jangan. Karena kita AIMSA itu kita sudah yakini. Iya. Karena itu konsep Hindu. Konsep itu AIMSA, jangan membunuh, jangan menyakiti. Nah, untuk yang lebih luas, kita sekarang ke alam. Iya. Jadi jangan menghindari supaya alam lestari. Iya. Itu sebenarnya Pak Made Iya, konsepnya. Iya. Iya. Ya, luar biasa sekali ternyata AIMSA itu bukan sekedar tidak boleh membunuh dan lain sebagainya, tidak menyakiti. Tetapi kalau yang lebih luas dalam konsep pelestarian alam, ternyata memang kita jangan sampai mencemari ya. Iya, Mencemari alam semesta, mencemari sungai, mencemari atmosfer kita karena sumber Laut. Iya. oksigen kita gitu ya. Iya, Kemudian lautnya juga jangan cemari. laut, Iya, hutan, jangan cemari. gunung, Iya. jangan kita sampai korbankan demi ego kita ya. Iya. Baik, ya sangat luar biasa sekali. Matur suksemo niki Pak Prof udah berkenan hadir pada acara Gemercik Dharma Badan Penyiaran Hindu Parisade Hindu Dharma Provinsi Sulawesi Tengah. Sekali lagi Tiang atas nama BPH Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan matur suksemo kepada Bapak Prof. Semeton Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian perbincangan singkat kami tentang upaya pelestarian alam semesta dan kaitannya dengan perayaan Hari Suci Tumpek Wariga. Semoga apa yang kami bincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Suksema.